Warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik sekalian yang saya banggakan dan yang saya kasihi. Pada pertemuan kali ini saya mengajak adik-adik sekalian untuk bersama saya berbagi pengalaman, berbagi cerita tentang peristiwa besar yang disunahkan hingga sampai saat ini, yaitu tentang kurban dan akikah, atau sebaliknya akikah dan kurban. Namun sebelum itu adik-adik sekalian, tentunya dengan mengharapkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala serta keberkahannya, saya mengajak dari sekalian untuk mengawali pertemuan kali ini dengan membaca Al-Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, adik-adik sekalian, gimana kabar kalian semua? Saya harapkan adik-adik semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Semoga teman-teman yang lain yang belum sempat hadir pada pertemuan kali ini, mungkin sakit atau berhalangan, kita doakan semoga segala urusannya dimudahkan. Kalau kemudian yang sakit segera disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dan kita semua yang hadir pada kesempatan kali ini tentunya mengucapkan syukur ya, karena memang Allah masih memberikan rasa kasih dan sayangnya kepada kita sehingga kita bisa hadir, kemudian bisa melaksanakan tugas kita sebagai seorang abdi Allah yang insya Allah kelak bisa menjadi hamba yang Rabbani. Amin. Baik adik-adik sekalian, pada pertemuan kali ini saya mengajak adik-adik sekalian untuk membahas tentang fikih, akikah, dan kurban. Bersama saya Zakaria, guru Madrasah Aliyah Negeri 1 Manggarai. Oke, adik-adik sekalian, lalu kemudian apa sih yang akan kita raih atau yang kita inginkan dari pelajaran ini? Mari kita lihat kompetensi dasar yang kiranya hendak diminta dalam proses pembahasan ini adalah adik-adik nanti mampu menganalisis ya tata cara pelaksanaan kurban, akikah, serta hikmahnya. Kemudian mendemonstrasikan pelaksanaan kurban dan akikah. Mungkin nanti pada pertemuan berikut saya akan menyajikan beberapa dokumenter ya. Dokumenter, karena mau bicara demonstrasi langsung atau praktek langsung kayaknya agak susah. Butuh waktu yang lama dan juga membutuhkan alat dan bahan yang memang yang nominalnya ekonominya cukup besar. Nah, indikatornya setelah pertemuan ini, adik-adik bisa menjelaskan tata cara pelaksanaan kurban dan akikah itu sendiri, mempraktekannya, kemudian menjelaskan hikmah kurban dan akikah. Nah, untuk tujuannya, setelah adik-adik semua mengamati, memperhatikan, ada diskusi yang bernanya, mengeksplorasi apa yang adik-adik ketahui, mengasosiasi dan mengkomunikasikan peserta didik, mampu ya, Anda mampu nanti menjelaskan tata cara pelaksanaan kurban itu sendiri serta akikah dengan benar. Kemudian mempraktikkan cara pelaksanaan kurban dan akikah, lalu kemudian menjelaskan hikmah kurban dan akikah itu sendiri. Baik, adik-adik sekalian, saya lanjut ya. Kita mulai dengan pembahasan dengan akikah. Dan nanti adik-adik akan diajak oleh saya untuk memahami pengertiannya, hukumnya apa, ketentuannya seperti apa, kemudian tata caranya seperti apa juga, kemudian hikmah atau fadilah di balik peristiwa akikah itu sendiri atau ibadah akikah itu sendiri. Adik-adik sekalian, berbicara masalah pengertian akikah secara epistemologi, ya, akikah itu artinya memotong. Apa yang dipotong sebenarnya? Yang dipotong itu adalah bulu atau rambut anak yang baru lahir. Nah, atau digunting tuh, atau dicukur, biasanya kita mencukur. Nah, secara epistemologi, akikah adalah menyembelih hewan pada hari ke-7 dari kelahiran anak, baik laki-laki maupun perempuan, sebagai tanda syukur kita orang tua ya, atau yang menafkahi kepada Allah Subhanahu wa taala atas kelahiran anak laki-lakinya atau perempuannya. Nah, ini adik-adik sekalian ya. Coba bayangkan kalau seandainya yang dipotong itu anak. Ya, saya tidak bisa bayangkan ya.
Tapi Allah hanya menggantikan itu berupa hewan. Apa saja hewannya nanti kita lihat. Hukumnya adalah sekalian, akikah ini atau ibadah akikah ini memiliki keistimewaan sehingga Allah menghukuminya sebagai sunnah muakkad bagi seorang ayah dari anak tersebut atau orang yang wajib menafkahinya. Siapa itu? Ya bisa paman, bisa om, ya bisa tante, bahkan bisa kita sendiri ya. Jika memang pihak-pihak yang memiliki kewajiban tadi tidak memiliki kemampuan dari segi ekonomi, maka jika kita sudah belum akikah ya, kemudian kita sudah dewasa, kita mendapatkan penghasilan sendiri, lalu kemudian kita mengakikkan diri sendiri, itu tidak masalah. Lanjut. Ini dalilnya ada sekalian. Hadis riwayat Abu Daud, Nasai, dan Ibnu Majah. Ya. Dari Sumarah bin Junub ya, Rasulullah SAW bersabda, setiap anak yang tergadaikan dengan akikahnya disembelihkan untuk pada hari yang ketujuh, dicukur rambutnya dan diberi nama yang indah, diberi nama yang memiliki makna doa, sehingga setiap kita memanggil anak itu ya akan memberikan manfaat kepada diri anak itu sendiri. Nah, next. Nah, ini ketentuan hewan akikah. Ada sekalian, tidak semua jenis binatang, jenis hewan yang bisa atau yang didapat dapat diakikahkan. Coba perhatikan baik di slide ini. Jumlah hewan akikah untuk anak laki-laki 2 ekor. Kambing, domba. Boleh tidak sapi Pak? Boleh kalau mampu. Boleh tidak kerbau Pak? Boleh kalau mampu. Boleh tidak unta Pak? Boleh kalau mampu. Dan kalaupun untanya ada di daerahnya. Tapi yang biasanya ada di daerahnya itu kambing, ya, domba kalaupun agak susah ya, itu di daerah Timur Tengah ya. Lalu kemudian kerbau, sapi sering kita jumpai di masyarakat atau di sekitar kita. Tapi kalau unta jarang ya. Jangan paksakan karena ingin mengikuti sunnah Nabi harus pakai unta, nggak bisa, atau pakai domba nggak bisa. Jangan memaksakan itu ya. Coba bayangkan kita harus mengurus perizinannya dari jauh sana, bawa ke Indonesia misalkan demikian. Itu luar biasa. Mendingan kita memotong sapi atau kerbau yang nilainya cukup besar dan dagingnya cukup banyak gitu. Pak, bagaimana kalau yang banci Pak? Apakah ketentuannya 1 ekor, 2 ekor, 3 ekor? Nah, kita lihat asalnya. Jika banci itu lebih domainnya secara medis lebih mengarah kepada jenis laki-laki, maka dia dihukumi 2 ekor kambing atau domba. Demikian sebaliknya. Nah, keadaan kambing, domba, atau binatang yang boleh atau diizinkan secara syariat untuk diakikahkan itu harus dalam keadaan sehat. Tidak diet atau tidak kurus, tidak cacat, ya, sebaiknya jantan. Karena jantan itu isinya banyak ya. Nah, kalau yang betina biasanya volume dagingnya sedikit. Lalu kemudian biarkan dia untuk berkembang biak sehingga bisa dimanfaatkan oleh orang lain. Lalu kemudian sudah cukup umurnya. Nah, jenis domba sudah berumur minimal nih 1 tahun atau lebih, sudah pernah berganti gigi. Ya. Kemudian jenis kambingnya biasa, ya. Kemudian sudah berumur 2 tahun. Next. Nah, ini yang saya katakan tadi. Kambingnya harus atau hewan akikahnya harus sempurna ya, sehat. Nah, ini matanya, dilihat giginya, kemudian telinganya, kemudian tidak pincang. Nah, pernah terjadi satu kasus ya. Ada seorang ibu, pasangan suami istri ya, mereka melahirkan anak ketiga. Nah, orang tuanya berprofesi sebagai peternak kambing. Tidak salah kambingnya itu hampir 130 ekor. 130 ekor ya. Nah, karena istrinya ini ahli ibadah, lalu mengingatkan suaminya, suamiku, insya Allah 2-3 hari lagi anak kita masuk hari ke-7. Sesuai sunnah Nabi,
sebaiknya anak kita diakikahkan aja dan diberi nama pada hari ke-7 itu. Sang suami menyampaikan, kalau untuk itu gampang. Saya sudah menyiapkan kambing 2 ekor untuk anak kita. Dan saya sudah siapkan memang sebelum jauh hari dilahirkan anak ini. Nah, singkat cerita, pada saat hari H disembelih, prosesi akikahnya, ternyata yang disembelih itu kambing yang dia ikat itu adalah kambing yang kakinya sudah patah, telinganya sudah putus, yang satunya lagi dia punya matanya buta. Nah, ini jadi masalah. Nah, apa jadi masalahnya? Akikahnya jelas tidak sah. Kenapa? Tidak memenuhi syarat dan ketentuan hewan yang diakikahkan. Di mana kita ketahui bahwa syarat hewan yang diakikahkan itu sehat, ya, tidak cacat, tidak patah kakinya, tidak buta matanya, dan lain sebagainya. Ya, dipahami ya? Oke, baik. Nah, tata cara penyembelihan akikah adik-adik sekalian. Saya kira adik-adik semua sudah pernah diakikah kan? Yang belum, insya Allah mudah-mudahan diberikan rezeki, dilapangkan rezeki orang tuanya. Kalau memang nanti orang tuanya sudah tidak ada di antara kita semua, maka mudah-mudahan Allah melimpahkan rezeki kepada kalian semua dan bisa mengakikahkan diri sendiri. Insya Allah ya, amin. Baik, tata cara penyembelihan akikah ada sekalian. Yang pertama, waktu penyembelihan akikah hendaknya dilakukan pada hari ke-7 dari kelahiran anak. Nah, ke-7 boleh. Kemudian ke-14, ke-21, dan sebaiknya di hari yang ganjil. Ya, kelipatan ke itu lebih situ. Tapi Pak, saya sudah hitung lama-lama sekali, enggak masalah. Boleh juga di hari yang genap, enggak masalah, ya. Intinya adalah Anda memenuhi ketentuan sunnah ini yang merupakan sunnah muakkad itu, yakni menyembelihkan atau mempersembahkan hewan akikah, ya, itu intinya. Lalu kemudian yang tidak boleh itu adalah tidak menyembelihkan akikah. Nah, kalau kita tidak berakikah, diperbolehkan, ada ruksanya ya, keringanannya. Jika memang kita tidak mampu, betul tidak mampu, ya, jangan kita uangnya banyak tapi menganggap diri tidak mampu. Nah, akhirnya ya pelit. Nah, kemudian hewan yang akan disembelih dihadapkan ke kiblat, ini sunnah ya. Nah, karena setiap ciptaan Tuhan itu ya semuanya mereka menyembah, ya, menundukkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka hewan pun demikian kita perlakukan seperti itu. Ya, ketika kita mau mencabut nyawanya, maka kita hendaknya menghadapkan ke kiblat, itu sunnah, ya. Boleh tidak menghadap kiblat, Pak? Boleh, silakan, tetapi perbuatan sunnah kan lebih baik, lebih utama ketimbang yang makruh, ya. Apalagi yang mubah. Selanjutnya, yang ketiga, waktu penyembelih, ya, sunnah membaca basmalah, bismillahi Allahu akbar, salat Nabi, takbir, dan membaca doa, ya Allah, akikah ini adalah karuniamu dan aku kembalikan kepadamu. Ya Allah, ini adalah akikah dari, sebutkan nama anak kita atau sebutkan diri kita sendiri yang belum diakikahkan. Terimalah ya Allah. Nah, selanjutnya yang terakhir, daging akikah hendaknya dibagikan kepada fakir miskin setelah dimasak terlebih dahulu. Jangan dijual. Jangan dimasak lalu diupload di Facebook, ya, delivery. Daging kambing muda, sate muda gratis. Nah, atau harganya terjangkau, siap diterima dan siap dihidangkan di depan rumah. Itu tidak boleh. Tidak boleh. Ya, substansinya daging itu harus dibagikan setelah dimasak. Nah, lalu kemudian bagaimana teknik pembagiannya? Saya kira cukup banyak cara ya. Ya, bagaimana daging itu bisa tersampaikan kepada pihak-pihak yang berhak menerimanya. Pak, boleh tidak kita memakan daging? Boleh, boleh. Ya, yang tidak boleh itu kita memakan semuanya. Ya, tidak ada unsur pengorbanan yang di situ, malah justru ya kita dianggap orang pelit dengan Allah loh, dengan Allah. Nah, karena substansi daripada
kita menyembelihkan akikah tadi, kita melepaskan gadaian anak kita yang lahir itu sebagai bentuk ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas karunia berupa anak yang telah diberikan Allah kepada kita. Ya. Oke, next. Selanjutnya ada sekarang hikmahnya. Setiap perbuatan itu pasti ada hikmahnya, apalagi perbuatan yang baik, ya. Apalagi perbuatan yang disifati dengan sunnah muakkad. Nah, merujuk pada definisinya tadi, terdapat pada hikmah ini ya, sebagai perwujudan rasa syukur atas pemberian nikmat Allah, kemudian mengajarkan anak untuk mendekatkan diri kepada Allah sejak usia dini. Selanjutnya menunjukkan rasa tanggung jawab atas amanah yang diberikan Allah Subhanahu wa taala, mempererat tali persaudaraan antar tetangga, menumbuhkan sikap kepedulian sosial terhadap fakir miskin. Saya menarik yang ke D dan E-nya. Adik-adik sekalian ya. Paling atas sudah sekali normatif. Nah, ini hikmah ketika kita tadi daging kurbannya membagikan kepada orang fakir miskin. Atau menghadiahkan kepada tetangga-tetangga kita. Ya. Boleh dibagi atau kita mengundang mereka doa sebagai kesyukuran lalu kemudian daging itu dihidangkan. Bukan hanya daging tetapi juga ada nasinya, ada sayur-mayurnya atau lauk pauk yang lain dan juga aneka ragam minuman yang melengkapi menu makanan itu sendiri. Itu masalah. Oke, udah ya. Next selanjutnya. Nah, ini kurban. Kurban, saya kira ini bukan sesuatu hal yang baru bagi adik-adik semua. Ya, karena hampir setiap tahun, bahkan setiap tahun kita akan menyaksikan peristiwa besar akbar ini. Ya, yang pelaksanaannya itu dilaksanakan pada hari raya Idul Adha. Sehingga hari raya Idul Adha itu sering kita namai dengan sebutan hari raya Idul Kurban. Kenapa demikian? Karena di sana kita dapati ada peristiwa atau kegiatan rutinitas masyarakat ya melalui panitia-panitia yang dibentuk oleh kemasjidan atau masyarakat yaitu menyembelih hewan kurban baik kambing, domba, unta, sapi, kerbau ya itu. Nah, apa sih sesungguhnya kurban itu ada sekalian? Mari kita lihat. Kurban berasal dari qoroba kurban, dekat atau mendekatkan. Nah, kurban ialah menyembelih binatang ternak tertentu pada hari raya kurban atau pada hari tasyrik dengan niat ibadah mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Menyembelih kurban ketika hari raya Idul Adha disebut dengan al-udhiyah ya. Ibadah kurban hukumnya sunnah muakkad, artinya sunnah yang dikuatkan atau yang sangat kuat. Nah, hukumnya pelaksanaan kurban hukumnya sunnah muakkad ya, yang artinya sangat dianjurkan bagi orang yang mampu. Ini bagi orang yang mampu. Apabila mampu tetapi tidak mau melaksanakan hukumnya, maka makruh. Ya. Ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Al-Kautsar ayat 1-3 ya. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'atoina kal kautsar fasholli lirabbika wanhar ya. Yang artinya sesungguhnya kami telah memberikan karunia yang sangat banyak kepada kalian. Ya, maka salatlah ya untuk Tuhanmu dan sembelihlah kurban. Ini Quran ya, bukan hadis. Nah. Oke, next. Nah, kita lihat. Kalau tadi ada syarat-syarat hewan yang dijadikan akikah. Nah, sekarang ada hewan yang dijadikan untuk kurban itu juga ada syaratnya. Ya, tidak jauh-jauh beda ya, tidak jauh beda. Cuman yang bedakan tadi usia. Coba kita lihat. Yang pertama cukup umur. Batas minimal umur hewan ternak untuk berkurban adalah sebagai berikut. Unta, sekurang-kurangnya 5 tahun. Sapi, kerbau, berumur sekurang-kurangnya 2 tahun. Domba, sekurang-kurangnya berumur 1 tahun. Ya, atau sudah berganti gigi. Kambing, sekurang-kurangnya berumur satu terlebih tahun ya. Ya. Nah, lalu kemudian ini tidak cacat. Sama ya tadi ya. Nah, kemudian waktu pelaksanaannya. Ya, waktu pelaksanaannya. Nah, kalau akikah bebas. Ya, bebas pada hari ganjil. Maksudnya tadi saya sudah katakan
7 hari, ke 14 hari, ya. Bila waktu akikah itu bersamaan dengan penyelenggaraan kurban, maka boleh disembelih juga akikahnya. Tetapi hewan yang disembelih niatnya akikah tadi tidak boleh diniatkan juga sebagai kurban. Tidak boleh. Ya, akikah ya akikah, ya kurban ya kurban. Ya, itu ya. Nah, sehingga tanggal 10 Zulhijjah ini adalah hari Idul Adha. Setelah melakukan salat Idul Adha, kita boleh menyembelihnya. Nah, tapi Pak, boleh tidak kita sembelihnya sebelum Idul Adha? Ya, boleh, tetapi bukan merupakan ibadah kurban. Ya. Next. Nah, tetapi Pak, muncul pertanyaan, bisa tidak setelah Idul Adha? Boleh. Itu kita kenal dengan namanya hari tasyrik yang jatuh pada tanggal 11, 12 dan 13 Zulhijjah. Nah, cara penyembelihannya hewan kurban. Ya, jelas ada niat ya memotong hewan kurban sendiri, dihadapkan kiblat, membaca basmalah, membaca takbir, membaca doa kurban agar diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya hikmahnya, ya sama tadi dengan akikah. Kurban juga demikian. Hikmah kurban dalam kehidupan sehari-hari adalah pertama, sebagai sarana mendekatkan diri kepada Allah, sebagai wujud rasa syukur kita atas segala nikmat yang diberikan Allah, wujud kesetiakawanan dan kepedulian sosial, mengikuti sunnah Rasulullah SAW, melatih kesabaran, lalu kemudian turut serta memperhatikan gizi di masyarakat. Ya, oke, adik-adik sekalian, saya kira pembahasan penjelasan materi akikah dan kurban pada pertemuan kali ini saya kira sudah cukup dulu ya. Insya Allah untuk pendalaman materi lebih lanjut nanti insya Allah pada pertemuan berikut saya akan mengajak adik-adik sekalian untuk menyaksikan beberapa slide dan juga video ya yang saya tayangkan. Lalu kemudian nanti saya mengharapkan adik-adik semua bisa mengidentifikasi substansi dari video-video ataupun slide yang nanti pada pertemuan berikut saya akan sajikan. Oke, adik-adik sekalian, sebagai kesimpulan dari pertemuan kita kali ini, bahwa sesungguhnya ibadah akikah, ibadah kurban itu ya merupakan suatu ibadah yang dihukumi sunnah muakkad ya bagi setiap pribadi muslim yang memiliki kelebihan harta atau mampu. Penyelenggaraan ibadah kurban maupun akikah haruslah sesuai dengan tuntunan syariat Islam. Sebab kalau tidak memenuhi ketentuan tersebut, maka bentuk pengorbanan dan akikah kita itu tidak bernilai akikah dan tidak bernilai ibadah. Setiap perbuatan akikah maupun kurban itu memiliki manfaat dan hikmah yang sangat luar biasa. Di antaranya sebagai bentuk ketakwaan kita, kedekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan selanjutnya sebagai suri teladan yang memberikan keteladanan yang baik atas segala ajaran-ajaran Islam, maka ini juga hikmah dari kurban dan akikah sebagai wujud menjalankan sunnah Rasulullah SAW. Di sisi lain, secara umum, ternyata hikmah akikah dan kurban itu ada nilai sosial yang dapat kita raih, ya. Antara lain adalah adanya tumbuh rasa kesetiakawanan, kepedulian, ya, sosial. Kemudian di mana nilai-nilai tersebut kita bisa rasakan ketika kita membagikan daging kurban, ketika kita menghadirkan orang-orang tetangga, orang-orang yang tidak mampu, fakir miskin ke rumah kita untuk mencicipi daging akikah yang kita sembelih. Selain itu, dari segi kesehatan ternyata prosesi akikah dan kurban itu dapat meningkatkan gizi bagi masyarakat. Ya, baik adik-adik sekalian, saya kira sebelum saya akhiri pertemuan kali ini, saya ucapkan terima kasih kepada adik-adik sekalian
atas atensinya. Saya support sekali. Adik-adik adalah orang-orang yang memang generasi Rasulullah SAW yang senantiasa selalu menegakkan perbuatan sunnah dan mengutamakan hal-hal yang wajib. Menghindari perbuatan yang haram ya atau tidak halal dalam kehidupan sehari-hari. Mudah-mudahan penjelasan singkat dari materi kurban dan akikah yang saya jelaskan pada kesempatan kali ini bermanfaat dan bermakna bagi adik-adik sekalian. Nah, saya menugaskan adik-adik sekalian untuk nanti selanjutnya dikumpulkan pada pertemuan berikut. Kita langsung tatap muka ya di ruangan. Nanti adik-adik sekalian dengan menggunakan LKPD ya, adik-adik nanti saya akan share di grup ya, di grup WhatsApp kelompok kelas kalian. Nanti ada tugas yang bunyinya begini. Silakan Anda mewawancarai orang tua masing-masing atau orang tua yang telah mengakikahkan anaknya. Ya, jika memang di antara orang tua yang Anda jumpai itu ketika wawancara mereka menyampaikan saya belum mau mengakikahkan anak saya karena memang kami belum mampu. Itu juga bagus. Tinggal Anda wawancara dengan baik dan bijak ya, dengan santun. Tentunya hal-hal yang tidak diinginkan terkait dengan prosesi wawancara itu nanti ya mudah-mudahan tidak timbul ya. Makanya nanti cari orang-orang yang memang yang ada kedekatan emosional dengan Anda ya, tetangga lah misalnya atau om yang sudah berkeluarga. Oke. Pertemuan berikut nanti adik-adik semua saya arahkan untuk sarankan untuk menjelaskan kembali di hadapan teman-teman yang lain, lalu kemudian sama tidak antara satu orang dengan teman yang lain terkait dengan proses itu. Jika terjadi kesamaan, maka dapat disimpulkan bahwa itu adalah perbuatan sunnah yang memang sesuai dengan syariat. Ketika terjadi perbedaan penjelasan atau data dari tempat Anda mewawancara tadi, maka kita carikan solusinya di mana letak kelemahannya sehingga melahirkan perbedaan seperti itu. Oke, sekian adik-adik ya. Semoga pertemuan kali ini bermanfaat sekali lagi, bermanfaat dan melakukan kita semua. Lalu kemudian ketika tadi saya mengajak adik-adik semua membuka pertemuan kita kali ini dengan membaca Al-Basmalah, maka selanjutnya saya mengajak adik-adik sekalian menutup pertemuan kali ini dengan membaca Alhamdulillah. Mohon maaf. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.